Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bersama-sama kita isi bulan Ramadan ini penuh dengan puasa, dengan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa fil lailatis sabi'ati, tarawih pada malam ke-7. Faka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Orang yang mau sholat tarawih pada malam ke-7, orang itu seakan-akan bertemu dengan Nabi Musa dan menolong, membantu Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun dan Haman. Wa fil lailatis saminati, sholat tarawih pada malam ke-8, atahu wa ta'ala ma'ata Ibrahim alaihissalam. Allah akan berikan pada orang itu apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita sudah mau berpuasa, kalau kita sanggup menyediakan rezeki untuk berbuka puasa, untuk makan sahur dan lain sebagainya, ada baiknya ketika kita juga mengeluarkan sedikit masakan yang kita masak untuk diberikan orang lain, untuk berbuka puasa, untuk bertadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman fi ramadhana min kasbin halalin sallat alaihil malaikatu layali Ramadan kullaha wa safahahu Jibril lailatul qadri wa man safahahu Jibril sudumuhu wa yariku qalbuhu. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun dzaka indahu? Qala faluk matu khubzin. Qala ara'aita man lam yakun dzaka indahu? Qala faqad satu min ta'amin. Qala afarata man lam yakun dzaka indahu? Qala famadqati min labanin. Qala afara'aita man lam yakun dzaka indahu? Qala fasyarbatu min ma'in. Dalam kitab Khasaisul Umat Muhammadiyah disebutkan, wah tasawwahu sha'im bi anjala liman fattarahu minas sawabil jamil jazil ma la yanqusu min sawabis shaimi nafsihi walau kana ala luqmat khubzin aw syarbatu ma'in. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memberi makan, memberi buka terhadap orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan dan
rezeki harta itu diperoleh dengan cara halal, maka Allah akan menyampaikan sholawat kepada orang itu pada malam-malam Ramadan. Dan maka Jibril akan bermusafahah dengan orang itu besok pada malam Qadar. Siapa orang yang diberi jabat tangan oleh malaikat Jibril, orang itu akan berlinangan air matanya dan hatinya menjadi lembut. Kemudian dikatakan ada seorang laki-laki berkata pada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau orang itu tidak mempunyai apa-apa ya Rasulullah? Nabi bersabda, faluk matu khubzin, satu emplokan roti, satu gigitan roti. Bagaimana kalau itu tidak dijumpai? Maka apa saja yang punya makanan itu? Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau itu juga tidak dimiliki? Nabi bersabda, maka cukup dengan setegukan susu. Orang itu bertanya lagi, bagaimana kalau itu juga didapatkan? Maka cukup memberi minum setegukan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan sebesar apapun, sekecil apapun, sedikit apapun, kalau kita mampu hendaknya kita sanggup untuk memberikan berbuka puasa, meskipun hanya seikat cokotan roti atau satu seteguk minuman. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, inna fis sadaqati khamsa khisalin. Dalam sedekah itu terdapat beberapa hal, 5 hal. Yang pertama, tazituhum fi amwalihim, bahwa orang yang mau bersedekah akan ditambahkan hartanya. Setelah zuhir, ketika kita melakukan sedekah, apa itu benda, apa itu makanan, apa itu uang, setelah zuhir ini diketahui bahwa hartanya, uangnya, jajanannya akan berkurang. Tapi pada hakikatnya berkat itu perintah Allah, doa dari orang lain yang diberinya, harta yang dikeluarkan untuk bersedekah akan menjadi bertambah. As-saniyatu dawaun lil maradi. Orang yang bersedekah ini bisa menyembuhkan orang yang sakit. Makanya kadang-kadang ada yang mengatakan as-sadaqah bidafa'il bala. Sedekah itu bisa mencegah terhadap bala, terhadap musibah, terhadap penyakit dan lain sebagainya. Berikutnya, yamurruna 'alas sirati kal barqil khatir. Besok dari kiamat dia akan menampakkan kaki di Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Orang yang melalui Shiratal Mustaqim ada berjalan pelan, ada yang ngesot, ada yang tergantung dan sebagainya. Orang yang mau bersedekah, insya Allah janjinya akan melewati Shiratal Mustaqim seperti halnya kilat yang menyambar. Dan berikutnya
yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mau bersedekah akan masuk surga tanpa diperhitungkan amal perbuatannya, tanpa hisab wala adzabin, dan orang itu tidak akan mendapatkan siksa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya saya sampaikan tentang ibadah Abdullah bin Umar. Siapa beliau? Ia adalah seorang sahabat yang terkemuka dan sangat terkenal kesolehannya. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, seorang pemuda Quraisy yang paling mampu mengendalikan hawa nafsunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar termasuk sahabat Nabi yang gemar sholat malam, yang gemar sholat tahajud, yang gemar sholat di tengah malam. Ia pernah tidur di masjid dan ia bermimpi seolah-olah ada dua malaikat yang menariknya ke dalam api neraka. Ia melihat api neraka bagai mulut sebuah sumur yang besar. Pada waktu ia berdoa, menyampaikan, aku berlindung dari api neraka. Kemudian ia bertemu dua malaikat dan berkata, jangan engkau takut. Ketika Abdullah bin Umar cerita tentang itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi kemudian bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusolli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau Abdullah itu mau sholat malam. Abdullah bin Umar mau sholat malam, mau bangun malam, tetapi waktunya hanya sedikit. Kemudian setelah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, maka Abdullah bin Umar memperbanyak malamnya dengan sholat tahajud, memperbanyak malamnya dengan membaca Al-Quran, memperbanyak malamnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita mungkin juga malam-malamnya kurang kita manfaatkan untuk beribadah. Malam-malamnya sia-sia, tidak mau bertahajud, tidak mau ibadah malam dan sebagainya. Mudah-mudahan memasuki bulan Ramadan ini Allah membuka lapang dada kita, membuka hati kita. Kita semuanya diberi kesempatan, diberi keringanan, diberi kemudahan, dapat bangun di tengah malam untuk bertahajud, untuk beribadah malam, untuk membaca Al-Quran, untuk bersolawat, untuk bertasbih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa
diberi kesempatan kekuatan untuk mengikuti tokoh-tokoh orang-orang yang soleh yang sudah diantaranya yang sudah kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.